Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPC PKB Kabupaten Bandung Barat dalam rangka memeriahkan Hari Santri Nasional 2020 menyelenggarakan Festival Santri 2020 dengan berbagai perlombaan kasantri. Ayo dukung peserta jagoan Anda dengan cara subscribe, like, dan juga menulis komentar seperti di bawah ini. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya supaya peserta jagoan Anda mendapatkan dukungan lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Joni nyebur ke kolam nyari ikan buat calon mertua. Mudah-mudahan yang jawab salam banyak yang suka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana jam'iyatan nahdlatul ulama ala tariqati madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Wa amara bil jamaah wa amara bi iqamatil ibadah wa naha 'anil firqah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dewan juri yang mudah-mudahan Allah muliakan. Rokok Samsu, kopi kapal api, belinya sama jeruk perut. Ketemu lagi sama saya Muhammad Muiz Mufti Ali, asli dai dari Garut, yang dakwahnya tetap lembut kayak dodol Garut, seger kayak jeruk Garut, yang macam-macam diseruduk karena punya domba Garut. Insya Allah saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Hadirin, kemerdekaan ini tidak muncul simsalabim abrakadabra. Kenapa? Karena kemerdekaan ini muncul di atas keringat dan air mata orang tua kita. Mereka tak mengenal habis harta, tak mengenal hilangnya nyawa, lupa sama keluarga. Darah mereka anggap air, suara tembakan mereka anggap suara seruan, agar tetap berjuang sampai darah titik penghabisan. Karena mereka hanya ingat satu, hidup dalam keadaan merdeka atau mati sebagai syuhada. Maka sepatutnya kita sebagai penikmat kemerdekaan menanamkan jiwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Hadirin, jika ada yang bertanya, apakah ada keterangan perihal mencintai tanah air? Maka kita jawab, sudah jelas di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadha baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan berilah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Yang beriman kepada Allah dan di hari kemudian. Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini juga mengisyaratkan tentang perlunya umat Islam berdoa untuk keselamatan keamanan wilayah tempat tinggalnya dan agar penduduknya memperoleh rizki yang melimpah. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, urutan hadis 5275. Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, jadikanlah kami cinta Madinah. Kahubbina Makkah wa asyadda. Sebagaimana cinta kami terhadap Mekah atau melebihi Mekah. Masih dalam hadis Imam Bukhari, urutan hadis 175. An Anasin, diriwayatkan dari sahabat Anas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin, ketika kembali dari bepergian, fanadhara ila juduratil Madinah, dan melihat dinding-dinding Madinah, au do'anaku tahu, maka beliau mempercepat laju untanya. Wa in kana 'ala dabatin, dan apabila beliau di atas kendaraan, harrakaha, maka beliau menggerakkannya, min hubbiha, karena kecintaannya terhadap kota Madinah. Dan disyarahan kembali dalam Fathul Bari jilid 3 halaman 705. Wa fil hadisi dilalatun 'alal fadlil Madinah. Hadis ini menunjukkan keutamaan Madinah. Wa 'ala masyru'iyyati hubbil watani wal hanini ilaih, dan disyariatkannya cinta tanah air dan rindu kepadanya. Hadirin, si Anton ngecat tembok Cina, si Peri kuncen di Prambanan. Apalah arti sebuah cinta jika tanpa sebuah pembuktian? Betul apa betul? Lantas peran apa yang harus kita perankan sebagai bukti kecintaan kita terhadap NKRI? Yaitu, jika dulu yang berjuang para ulama dengan jamaahnya, maka kita harus menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman, bukan menjadikan perbedaan awal dari permusuhan.
Bukankah seorang sejarawan, sastrawan, budayawan, politikus sekaligus pahlawan nasional Indonesia, Profesor Muhammad Yamin pernah berkata, "Al-himmatu biwahdatil Indonesia," cita-cita persatuan bangsa Indonesia, "laisa fiha abath," itu bukanlah suatu omong kosong. "Walaqad intisarahal quwwah," tapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan an-nabitah yang timbul min juduri tarikhil qauminal asasi, pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Jika dulu yang berjuang para kiai dengan santrinya, maka kita harus hidup bernapaskan Pancasila dengan kerangka Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadikan Al-Quran sebagai ruh di dalam diri kita, sehingga akan mampu menghadang paham-paham yang akan menghancurkan negara tercinta ini, yaitu komunisme, radikalisme, liberalisme, dan sekularisme. Jika dulu para jenderal dengan gagah melawan penjajah, maka kita berusaha dalam bekerja, perih dalam kebaikan, letih dalam perjuangan untuk kemajuan bangsa kita. Seorang pendidik sungguh-sungguh dalam mendidik anak didiknya. Seorang pelajar tidak main-main dalam belajarnya. Seorang keamanan negara benar-benar menjalankan kewajibannya. Seorang penguasa tidak mengkhianati rakyatnya. Selanjutnya, kita perangi kolusi, korupsi, nepotisme yang seperti bukan penjajah, tapi penjajah inilah yang jauh lebih berbahaya daripada penjajah dahulu kala. Yang terakhir, kita jaga negeri ini dari bencana, bukan hanya banjir, bukan hanya angin puting beliung, bukan hanya gempa bumi, bukan hanya serangan dari luar, tapi kita juga jaga dari dekadensi moral generasi muda kita. Jangan sampai ketika kekerasan seksual dikejar petugas, malah kekerasan seksual semakin meluas. Ketika minuman keras dilindas mobil baja, malah minuman keras diselundupkan di mana-mana. Jangan sampai mereka nonton video porno kayak nonton film Naruto, ninggalin kewajibannya kayak ninggalin mainannya. Makanya Abdurrahman Ad-Dakhil atau yang kita kenal dengan Gus Dur pernah berkata, negeri ini tidak akan hancur karena bencana atau berbeda, tapi karena perilaku bejat dan korupsi yang terjadi di dalamnya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kata yang salah. Baju jubah, celana cut bray, iudadah, goodbye. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.